Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Mustafa Kamal. Saya adalah guru di SMK Banjar Mandiri, yang jurusan asisten keperawatan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar infeksi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah selesai materi perkuliahan pelajaran ini, siswa mampu mengetahui tentang pengertian infeksi, tanda-tanda infeksi, penyebab infeksi, rantai infeksi, faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi, infeksi nosokomial, dan penanganan infeksi. Pengertian infeksi. Menurut Potter and Perry, infeksi yaitu invasi oleh mikroorganisme dan berproliferasi ke dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Dan sedangkan menurut Gaussier et al., infeksi yaitu invasi tubuh oleh mikroorganisme yang berproliferasi ke dalam jaringan tubuh. Jadi, infeksi adalah masuknya atau invasi dari mikroorganisme ke dalam jaringan tubuh dan berproliferasi sampai menyebabkan adanya sakit. Tanda-tandanya yaitu ada rubor, kalor, dolor, tumor, fungsiolasea. Rubor yaitu adanya kemerahan, sedangkan kalor yaitu panas atau demam, kemudian nyeri atau rasa sakit, kemudian tumor yaitu pembengkakan, kemudian fungsiolasea yaitu perubahan atau penurunan fungsi. Penyebab dari infeksi yaitu bermacam-macam, ada dari karena bakteri, ada dari virus, kemudian dari fungi, parasit, dan rickettsia. Bakteri dapat masuk melalui udara, tanah, air, cairan tubuh. Misalnya kalau bakteri dari makanan, contohnya adalah bakteri E. coli, dari makanan yang terkontaminasi oleh bakteri itu sendiri, atau makanan yang tidak bersih dapat masuk melalui makanan tersebut. Kemudian virus ini berisi asam nukleat, berada di dalam sel hidup untuk diproduksi. Virus seperti yang terjadi saat ini, virus COVID itu juga penularannya dapat masuk melalui mulut, hidung, dan mata. Kemudian ada fungi, yaitu termasuk ragi dan jamir, parasit, dan rickettsia. Rantai infeksi yang pertama yaitu kita masuk pada kelompok yang rentan, yaitu pada orang-orang yang mengalami penurunan mengalami kekebalan yang lemah, ya, atau imunitas tubuh yang menurun, kemudian pada kondisi pasca bedah, kemudian pada orang yang terkena penyakit kronis, dan orang-orang yang sudah lanjut usia atau masih muda, yaitu pada balita. Kemudian cara penularannya infeksi yaitu dapat masuk melalui kontak langsung dan tak langsung, melalui udara, benda, dan vektor atau hewan yang membawa karier tersebut dari infeksi tersebut. Tempat masuknya yaitu melalui lapisan mukosa, pada luka, saluran cerna, urin, dan nafas. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi yaitu usia, yaitu pada usia yang sudah lanjut akan berbeda dengan orang-orang yang masih pada usia remaja. Kekebalannya sudah menurun. Kemudian hereditas atau keturunan, kemudian status imunitas, terapi yang dijalani, status nutrisi yaitu makanan,
asupan gizi atau asupan gizi, kemudian kelelahan dan stres. Fase infeksi yaitu ada fase periode inkubasi, periode prodromal, periode sakit, dan periode konvalensi. Periode inkubasi yaitu masuknya kuman ke dalam tubuh sampai munculnya gejala. Seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu apabila ada orang yang baru mudik dari kota, itu dapat dianjurkan untuk isolasi. Itu maksudnya untuk mengetahui selama 14 hari. Itu maksudnya untuk mengetahui apabila ada gejala yang muncul dapat diketahui. Kemudian periode prodromal yaitu munculnya gejala umum sampai munculnya gejala spesifik. Jadi nanti langsung ketahui ini masuk ke infeksi jenis apa. Periode sakit dan periode konvalensi. Periode konvalensi yaitu masa mulai membaiknya imunitas tubuh dan berangsur-angsur sembuh. Infeksi nosokomial yaitu merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit berasal dari fasilitas rumah sakit atau tenaga kesehatan atau pasien lain. Nah, sehingga pada tempat-tempat pelayanan kesehatan biasanya dianjurkan untuk apabila anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh dibawa ke rumah sakit karena mungkin lebih beresiko terkena infeksi nosokomial tersebut. Kemudian jika masuk ke wilayah pelayanan kesehatan atau dimanapun di sekolah juga wajib untuk mencuci tangan sehingga tidak terjangkit oleh infeksi di daerah tersebut, terutama yang di fasilitas kesehatan. Upaya pencegahan infeksi, peran perawat untuk melakukan pencegahan infeksi antara lain yaitu mendidik individu agar terhindar dari infeksi melalui imunisasi, perbaikan nutrisi, istirahat dan tidur yang cukup, dan menghindari stres. Kemudian membiasakan diri cuci tangan, kemudian mencegah penyebaran kuman melalui tindakan desinfeksi dan sterilisasi. Perlindungan diri atau alat pelindung diri meliputi hal-hal yang perlu dilakukan yaitu cuci tangan, memakai sarung tangan, pemakaian masker, pemakaian gaun, ada yang steril yaitu dilakukan di ruang operasi, kemudian yang non steril biasa dilakukan di ICU, kamar bayi. Kemudian sekot atau celemek itu untuk melindungi tubuh agar tidak terkena percikan, biasanya agar tidak terkena percikan dari cairan tubuh pasien. Kemudian yang selanjutnya pemakaian kacamata pelindung, pemakaian sepatu boot atau sepatu tertutup, cup, dan lain-lain. 5. Momen cuci tangan atau waktu yang dianjurkan untuk melakukan cuci tangan yaitu kalian harus menghafalkan ini ya, biar besok kalau pas praktek di rumah sakit atau puskesmas ini harus dilakukan, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Jadi kesemuanya itu harus dilakukan cuci tangan sebelum melakukan hal-hal yang ini, yang 5 momen cuci tangan ini. Langkah-langkah cuci tangan yaitu meliputi pertama yaitu mengusap, kedua mengambil hand scrub atau hand sanitizer atau sabun kalau dilakukan di air yang mengalir,
mengusap kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian pergelangan tangan, kemudian gerakan mengunci, kemudian gerakan membersihkan ibu jari, kemudian kuku. Standar pengendalian infeksi meliputi tindakan asepsis, tindakan desinfektan, dekontaminasi, pembersihan atau mencuci dan membilas, tindakan sterilisasi, membakar, dan pembuangan sampah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.